Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya percaya setiap dari kita pasti rindu untuk menyembah Tuhan. Untuk itu mari pagi ini siapkan hatimu, siapkan seluruh kehidupanmu. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Karya kasih-Mu ya Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Di depan hadapan-Mu, amin. Lakukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu aja, Yesus Kristus. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Sebab hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia Mu, berkorban bagimu, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang dimuliakan,
Engkau yang ditinggikan Tuhan. Nyatakan Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Amin, haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata. Raja di dalam hidup kami. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu. Biarlah Engkau hadir dan bertata Tuhan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja menjamah kami, mengurapi kami, bahkan menghidupi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Dia Tuhan yang menjadi Raja dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kuat, Allah yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Kami mau nyatakan bersama-sama. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersama-sama sorakan. Engkaulah Raja atas dunia. Menghentikan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan. Kau Tuhan berjaya dan memberitahu namanya.
Engkau Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, dan Tuhan berjaya dan memberitahu kemenangan. Kaulah Raja Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kaulah Raja Atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, dan Tuhan berjaya dan memberitahu Kaulah Raja atas dunia. Amin Tuhan. Menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, dan Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita sorak-sorai yang mulia untuk Tuhan kita, sebab kita memiliki Tuhan yang benar. Dialah Yesus yang menjadi gunung batu kita, yang menjadi kota benteng kita. Haleluya. Sebab Engkau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, Amin. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Yang tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang benar. Kami mau nyatakan lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin Sebab Engkau keselamatan kami. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tangan-Mu Tuhan
sebab Dia Tuhan yang benar. Oh, sebab Yesus baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu, kami mau katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Sebab Dia Tuhan yang benar. Terpujilah Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, sebab Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab Engkau lebih dari harta ya Tuhan, Engkau lebih dari segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan. Dan mulut kami mau memuji-Mu, mulut kami mau menyembah-Mu. Oh haleluya. Biar kami nyatakan dengan lebih lagi. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan, hanya Engkau yang setia dalam hidup kami. Hanya Engkau yang selalu memberikan kasih setiamu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu yang akan membuat kami untuk semakin lebih lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu yang akan menopang setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan setiap hati kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau berikan hati kami sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau bertata, biarlah Engkau berkuasa, biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami dan kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan memberikan dampak yang positif ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Shalom. Dalam 2 minggu terakhir ini saya menerima kabar setidaknya ada 7 alumni Sati dan rekan pendeta yang dipanggil Tuhan. 5 di antara mereka itu usia di bawah 50 tahun. 2 di antara rekan hamba Tuhan ini usia 60-an. Di tengah-tengah situasi semacam ini, menghadapi realita yang semacam ini, kadang muncul pertanyaan di benak kita. Mengapa justru orang-orang yang masih sangat produktif, hamba Tuhan, bukankah kalau mereka masih ada, mereka bisa mengerjakan lebih banyak hal lagi bagi pekerjaan Tuhan? Mengapa bukan orang-orang fasik yang lebih dahulu direnggut oleh pandemi ini? Dan mengapa justru orang-orang yang bergiat untuk melayani Tuhan, paling tidak dalam lingkaran yang saya kenal, dalam 2 minggu terakhir ini saja, tidak menghitung yang sebelum-sebelumnya, dalam 2 minggu terakhir ini saja ada 7 hamba Tuhan. Dan kenyataannya dalam hidup ini, hal-hal semacam ini sejujurnya seringkali menimbulkan pertanyaan dalam diri kita mengenai hidup. Apa yang kita ketahui, apa yang kita kenali, apa yang kita yakini, dengan kenyataan yang kita hadapi kemudian menimbulkan kebingungan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau mengajak kita melihat bagian dari kebenaran firman Tuhan waktu kita sedang bingung menghadapi realita hidup, akan seperti apakah kita menghadapinya. Pertanyaan abadi sebenarnya yang ditanyakan sejak manusia ada ketika berhadapan dengan kenyataan-kenyataan semacam ini.
ketika hidup begitu membingungkan, ketika hidup nampak tidak adil, ketika hidup nampaknya tidak seperti apa yang kita harapkan. Bagaimana kita bersikap dan meresponi di tengah-tengah kenyataan-kenyataan yang semacam ini. Dan pagi ini kita akan melihat dari kitab Mazmur yang akan menolong kita bagaimana kita mengekspresikan, mengungkapkan perasaan-perasaan kita, pikiran kita, dan bagaimana kita menunjukkan reaksi atau respon kita terhadap kenyataan-kenyataan yang ada. Pagi ini saya mau mengajak kita untuk menyimak dari Mazmur pasal 44 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Dari Mazmur ini kita melihat, dan secara umum dari kitab Mazmur sebenarnya di situ kita bisa mengungkapkan perasaan-perasaan kita melalui catatan-catatan dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu adalah kitab yang jujur mengungkapkan kepada Tuhan perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan diabaikan oleh Tuhan, perasaan ditinggalkan, bahkan perasaan dikhianati. Kitab Mazmur dengan gamblang dan jujur mengekspresikan emosi-emosi dan perasaan-perasaan itu. Dan salah satunya pagi ini yang akan kita lihat dari Mazmur pasal 44 ini. Di sini kita akan melihat bagaimana ketika kita berhadapan dengan kenyataan hidup yang membingungkan, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan bersikap menghadapi realita yang ada. Mazmur 44 ini, kalau kita pelajari Alkitab, Mazmur ini dikelompokkan sebagai Mazmur ratapan komunal. Jadi Mazmur 44 ini masuk dalam kelompok Mazmur-Mazmur yang lain yang disebut sebagai Mazmur ratapan komunal. Antara lain selain Mazmur 44, ada Mazmur 74, Mazmur 79, Mazmur 80 dan Mazmur 89. Mazmur-mazmur ini dikategorikan sebagai mazmur ratapan komunal karena ungkapan yang dinyatakan di dalam mazmur ini bukan sekedar ungkapan ratapan pribadi, namun ungkapan ratapan sebagai sebuah komunitas secara komunal bersama-sama. Dan hari-hari ini kita sebagai komunitas bukan hanya lokal saja atau nasional, namun komunitas global. Kita semua sedang berjuang menghadapi pandemi dan tantangan-tantangan yang kita hadapi secara individu somehow juga dihadapi secara global. Kehilangan orang-orang terdekat kita secara beruntun, kehilangan orang-orang yang kita kenal secara beruntun akibat pandemi ini, yang kemudian mempengaruhi kita secara emosional, mempengaruhi mata pencaharian kita, mempengaruhi bisnis, usaha, dan pekerjaan kita. Dan pagi ini kita akan belajar dari ratapan komunal ini sebagai komunitas, bagaimana kita meresponi, bukan hanya secara individu, namun sebagai komunitas, bagaimana kita meresponi kenyataan-kenyataan hidup yang ada. Dan di sini kita melihat dalam Mazmur 44 ini, di tengah pergulatan hidup yang dihadapi, di sini kita melihat Mazmur ini mengungkapkan bahwa nampaknya umat Tuhan, umat Israel, mereka sedang menghadapi masa yang sulit. Dan kalau kita melihat dalam ayat-ayat dari Mazmur 44 ini, nampaknya mereka baru saja mengalami kekalahan perang. Karena kalau kita melihat dalam ayat 11, ayat 13 dan ayat yang ke-14, di situ kita melihat ada ungkapan-ungkapan itu. Nanti kita akan melihat bagian demi bagian ini dari Mazmur 44 ini. Namun di sini kita melihat faktanya adalah mereka berhadapan dengan kenyataan di mana mereka merasa dilupakan oleh Tuhan. Mereka merasa diabaikan oleh Tuhan. Mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Mereka tertindas. Dan di sini kita melihat mereka menjadi bingung. Karena nampaknya kalau kita melihat dari ungkapan-ungkapan Mazmur ini, umat merasa bahwa mereka sudah mengikuti prosedur, protokol yang Tuhan harapkan dari mereka. Namun kok kenyataannya mereka berhadapan dengan realita ini. Bagian-bagian yang lain kita temukan dalam catatan sejarah Israel. Ketika umat memang bersalah dan mereka kemudian dikalahkan, mereka tertindas, mereka mengakui betul ini karena dosa kami. Kami tidak mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun di sini kita melihat dalam Mazmur 44 ini, nampaknya mereka merasa nggak bisa terima
Kok bisa begini? Karena mereka merasa kami benar di hadapan Tuhan, tapi kok kalah? Pernah merasa seperti itu? Merasa sudah mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, merasa dalam kemanusiaan kita sudah berusaha sedapat mungkin untuk hidup benar, mengasihi Tuhan, tapi kok realitanya, kenyataannya justru orang fasik nampak lebih berjaya dan berhasil. Dari Mazmur 44 ini kita bisa melihat ada 3 hal yang terjadi di sini yang diungkapkan oleh pemazmur mewakili komunitas mereka ketika meratap secara komunal. Yang pertama, dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 di situ ada fakta-fakta yang diungkapkan. Fakta-fakta apa saja yang diungkapkan di sini dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kalau kita melihat di sini pemazmur memulai dengan catatan yang positif. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 di situ kita melihat ungkapan-ungkapan yang positif sebenarnya. Dari ayat-ayat ini di sini kita melihat ada 2 kebenaran yang sedang diungkapkan oleh pemazmur. Pada bagian ini ada 2 fakta besar yang sedang diungkapkan oleh pemazmur di sini. Kalau kita melihat yang pertama pada ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di sini kita melihat worship leadernya, pemimpin pujiannya di sini, karena ini adalah mazmur, ini adalah nyanyian, dan worship leadernya di sini adalah Bani Korah. Kalau kita membaca Mazmur 44 ini adalah mazmur pengajaran Bani Korah. Bani Korah itu adalah kelompok-kelompok. Jadi orang Israel itu dibagi dalam kelompok-kelompok dalam memimpin ibadah di bait Allah. Dan Mazmur 44 ini adalah nyanyian pengajaran Bani Korah. Jadi WL-nya di sini adalah Bani Korah. Dan di sini mereka memulai dengan ungkapan-ungkapan yang positif, mengungkapkan fakta-fakta hidup yang telah mereka alami. Kalau kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah kau celakakan, tetapi mereka ini kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Di sini kita melihat pemazmur memuji Tuhan atas kemenangan-kemenangan yang mereka terima di masa lalu. Dan di sini mereka mengatakan, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu? Itu kan di zaman purbakala, di masa lalu. Dari mana mereka tahu kalau mereka di sini mengatakan dengan telinga kami sendiri kami telah mendengar? Ayat 2 di situ menunjukkan kepada kita dari mana mereka dengar. Yaitu di situ dikatakan nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami, atau secara literal dalam teks Ibraninya bapak-bapak kami telah menceritakannya kepada kami. Apa yang diceritakan oleh bapak-bapak mereka, oleh leluhur mereka, yaitu hal-hal yang luar biasa yang telah dikerjakan oleh Allah di masa lalu. Perhatikan penekanannya di sini bukan pada para leluhur, bahwa leluhur mereka jago, bahwa nenek moyang mereka luar biasa, perkasa, bukan. Penekanannya bukan kepada sisi manusiawi leluhur mereka, namun penekanannya di sini kalau kita perhatikan pada apa yang dikerjakan oleh Allah. Penekanannya pada tindakan Allah bagi umat. Pertanyaannya, mengapa Allah mau melakukan itu? Mengapa Allah mau mengerjakan semua itu? Apakah itu sebagai ekspresi bahwa Allah memberikan pahala kepada mereka karena umat itu hidup benar, maka Allah memberikan pahala kepada mereka? Apa seperti itu? Kita semua tahu, kita membaca perjanjian lama, kita membaca catatan sejarah Israel, mereka lebih banyak keblingernya dibanding benernya, betul nggak? Lalu mengapa Allah mau membela mereka? Mengapa Allah mau melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib bagi mereka? Itu menunjukkan ini bukan sekedar sebuah pahala. Karena kamu berbuat baik maka kamu mendapatkan ini. Ini bukan bicara mengenai pahala, bukan bicara mengenai hitung-hitungan, timbang-timbangan yang baik berapa lalu kemudian di akhirnya dibalas oleh Tuhan.
Karena kenyataannya sebenarnya mereka lebih banyak buruknya dibanding baiknya. Namun di sini kita melihat catatan ini menunjukkan bahwa bukan karena mereka baik Allah ada di pihak mereka, namun semata-mata hanya karena anugerah dan kasih kemurahan Allah. Only by His grace. Bukan karena kita layak, bukan karena umat itu layak, bukan karena mereka sudah baik baru dapat pahala pada akhirnya mendapatkan pembelaan Allah, bukan. Namun Allah melakukannya semata-mata karena kasih karunia-Nya, karena kasih setianya kepada umatnya. Nah, itu yang pertama kita melihat di sini, Tuhan menolong umatnya di masa lalu. Itu kebenaran yang pertama, fakta yang pertama bahwa Tuhan menolong umatnya di masa yang lalu, ayat 1-4. Yang kedua, dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9, di situ berbicara mengenai jika Allah mau, bukan hanya di masa lalu Allah bisa bertindak. Fakta yang kedua, pada masa kini pun jika Allah berkehendak, Allah bisa bertindak, melakukan hal yang sama, bahkan lebih lagi. Kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Di sini kita melihat pemazmur mengakui fakta yang kedua ini, bahwa Allah tidak pernah berubah. Dia bertindak di masa yang lalu, Dia pun akan bertindak di masa kini. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dan di sini kita melihat, khususnya kalau kita melihat dalam ayat yang ke-6, di situ menyatakan bahwa Allah yang menyatakan tindakannya, Dia yang bersikap, Dia yang bertindak membela umatnya. Dalam ayat yang ke-8 menegaskan bahwa Allah lah yang maju lebih dahulu untuk membela umatnya. Dan pada akhirnya dalam ayat yang ke-9, ketika Allah bertindak, umat memuji akan kesetiaan Allah. Umat menyembah Allah karena tindakan-tindakannya yang dahsyat dan ajaib. Dan pada akhirnya kita melihat pada bagian selanjutnya, kenyataannya seperti apa? Ini kalau Allah bertindak, membela dan menolong, kita memuji, betul? Waduh, puji-pujiannya itu luar biasa ketika kita merasakan pertolongan Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan tidak menolong, so what? Kalau Tuhan tidak bertindak ketika kita terhimpit dan terhempas, bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita ketika rasanya Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa-doa kita? Apa yang terjadi? Kalau kita melihat pada ayat selanjutnya, ini menuntun kita pada bagian yang kedua. Bagian yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang 9 tadi bicara mengenai fakta. Fakta-fakta di masa lalu, bahwa Allah bertindak. Namun kenyataannya yang dihadapi oleh umat secara komunal di sini, pada bagian yang kedua, perasaan mereka, apa yang mereka rasakan ketika berhadapan dengan kenyataan, dengan realita yang ada di depan mata. Ayat 10 sampai ayat yang ke-23, di situ mengungkapkan perasaan-perasaan umat, emosi-emosi yang bergejolak yang mereka rasakan ketika kenyataan tidak seperti apa yang mereka harapkan, ketika realita tidak seperti apa yang mereka yakini dan percayai, bahwa orang benar itu akan dibela. Orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Namun kita membaca Mazmur 44, umat merasa boro-boro jadi kepala, ekor pun ujung-ujungnya ekor. Dan mereka dengan jujur mengungkapkan perasaan mereka di sini. Kalau kita melihat bagian yang kedua ini, ayat 10 sampai ayat 23 di sini menunjukkan perasaan mereka yang jujur kepada Allah. Ketika berhadapan dengan masa yang sulit, kita sebagai orang-orang percaya, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari, kira-kira waktu kita berhadapan dengan masa-masa yang sulit, kira-kira yang paling menantang buat kita apa sebenarnya? Ketika menghadapi tekanan, yang paling menantang itu adalah menghubungkan antara apa yang kita tahu di sini mengenai Allah
Karena kita sudah mendengar khotbah, kita baca firman, kita baca Alkitab kita. Itu masuk di sini. Kita bahkan hafal ayat-ayatnya. Sehingga kita ketika menghadapi tantangan, kemudian kita mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Namun yang menantang adalah kita sudah kutip ayat, sudah menghafalkan ayat. Apa yang terjadi, realita yang kita hadapi, rasa yang ada di sini kok berbeda. Kok merasa seperti berbeda dengan apa yang dijanjikan di dalam firman Tuhan. Dan hal yang sulit bagi kita menghubungkan apa yang kita tahu, teologi yang kita pelajari, ayat firman Tuhan yang kita hafalkan, dengan perasaan-perasaan kita ketika berhadapan dengan realita. Di sini kita melihat apa yang diketahui dan apa yang dirasakan itu tidak selaras. Yang kita ketahui ke sini, yang kita rasakan ke sana. Dan di sini kita melihat bagaimana umat ini dengan jujur mengungkapkan perasaan mereka kepada Tuhan, mengekspresikan apa yang mereka rasa. Kadang-kadang kita ini sungkanan sama Tuhan. Gondok sebenarnya tapi sungkan mau ngomong sama Tuhan. Gak enak, Tuhan kok mau disalahkan. Akhirnya kita tidak menjadi jujur dengan emosi kita sendiri. Kita tidak menjadi jujur dengan perasaan-perasaan kita sendiri. Kita mau jaga perasaannya Tuhan. Apa yang terjadi, kita makin merasa tertekan. Karena mau diungkapkan sungkan. Tapi itu ada. Pernah merasa seperti itu atau cuma saya saja yang merasa begitu? Gondok, galau, kecewa sama Tuhan. Tapi gak berani mengungkapkannya kepada Tuhan. Umat Tuhan, pemazmur gak sungkan sama Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan bisa handle kok. Dan di sini kita melihat dalam ungkapan-ungkapan ini, kita melihat dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Yang pertama di situ kita melihat bagaimana umat mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur kepada Tuhan. Yang pertama di sini kita melihat ungkapan perasaan seperti apa saja dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Kalau kita baca bagian-bagian ini, di sini kita melihat dalam ayat ini, dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-17 ini, kata engkau di sini muncul berulang kali. Paling tidak dalam 8 ayat, 7 kali kata engkau muncul. Dengan kata lain, umat ini secara jujur ngomong, Tuhan, engkau ngapain? Kita melihat ada apa saja di situ ketika mereka mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Ayat 10. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Ayat 11. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku dan malu menyelimuti mukaku, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Di sini umat secara jujur komplain sama Tuhan dan mereka gak sungkan. Engkau yang membuat ini, engkau yang melakukan itu, engkau yang membuat demikian. Mereka jujur mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Mereka tidak sungkan dan perlu menjaga perasaannya Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan mereka. Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan yang mengerti. Dan di sini kita melihat mereka dengan jujur mengungkapkan itu. Dan kita melihat di sini umat di sini dalam ayat 10 sampai 17 ini paling tidak mengungkapkan dua hal sebenarnya. Yang pertama dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-13 mereka mengekspresikan bahwa Tuhan menolak mereka. Lalu kemudian ayat 14 sampai ayat 17 di situ mereka mengungkapkan bahwa Tuhan membuat mereka menjadi celah dan malu. Jadi mereka mengungkapkan kepada Tuhan dengan jujur. Tuhan, engkau menolak kami. Tuhan, engkau membuat kami menjadi celah dan nista. Kalau kita memperhatikan di sini paling tidak dalam ayat-ayat ini ada 10 kata kerja. Ada 10 kata kerja diungkapkan oleh pemazmur menunjukkan bahwa Tuhan yang bertindak. Tuhan yang menjadi subjeknya, sehingga kalau kita melihat ayat-ayat ini semacam staccato di sini. Ya. Di mana Tuhan yang menjadi subjek,
pelaku dari semua tindakan-tindakan ini. Tindakan apa saja yang Tuhan lakukan? Saya rangkumkan di sini apa saja itu. Yang tadi sudah kita baca, ada 10 kata kerja yang muncul di situ. Membuang, membiarkan, tidak maju, membuat mundur, menyerahkan, menyerakkan, menjual, membuat jadi celak, membuat jadi olokan dan cemooh, membuat jadi sindiran. Dan semua ini dilakukan oleh Tuhan. Ini menurut perasaan umat loh ya. Menurut perasaan umat. Pernah berani ngomong gini gak sama Tuhan? Ketika merasa seperti ini, pernah berani ngomong gini gak sama Tuhan? Dengan jujur, Tuhan, gue rasa gini loh Tuhan. Berani gak? Pemazmur berani. Karena nanti kita akan melihat kok berani-beraninya dia ngomong begini sama Tuhan. Nanti kita melihat bagian selanjutnya. Keberaniannya mengungkapkan perasaan yang jujur kepada Tuhan didasarkan pada apa? Seperti saya katakan di awal tadi, saya mengeluh kepada Tuhan. Tuhan kok begini? Kenapa bukan orang-orang jahat itu yang Tuhan ambil bikin kacau dunia persilatan? Kenapa justru pendeta-pendeta yang Tuhan ambil? Kan pendeta diperlukan Tuhan. Masa pandemi pendeta diperlukan untuk memberi kekuatan bagi umat. Kok malah pendetanya yang Tuhan ambil? Ada teman-teman alumni Sati, rekan pendeta, gembala sidang. Malah gembalanya yang diambil lah, dombanya gimana? Hari-hari ini agak susah mau cari gembala yang baru kalau mendadak begini. Komplain. Bertanya-tanya kok Tuhan lakukan ini. Dan pemazmur melakukan hal yang sama. Namun kita melihat di sini, walaupun mungkin kadang kita kurang nyaman, namun kita belajar dari para pemazmur untuk mengakui bahwa semua itu ada dalam kendali Tuhan. Memang kita percaya bahwa bukan Tuhan menyebabkan tragedi. Itu adalah keyakinan iman kita, amin. Bukan Tuhan menyebabkan tragedi, karena memang dunia di sekeliling kita yang sudah broken sejak kejatuhan. Kita semua sepakat bahwa bukan Tuhan yang menyebabkan tragedi. Tapi kan Tuhan Maha Kuasa. Dia memegang kendali. Kalau dia memegang kendali, mengapa dia membiarkan hal semacam ini terjadi? Bukankah dia Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah dia Tuhan yang bertindak? Di sini kita melihat. Kembali itu sebabnya umat itu merasa bahwa Tuhanlah yang bertanggung jawab. Memang tragedi terjadi, tapi bukankah Tuhan Maha Kuasa? Tuhan yang memegang kendali. Dan mereka merasa tidak bersalah. Mereka merasa innocent. Kami tidak bersalah, kami sudah ikuti, kami sudah turuti apa yang Tuhan minta. Tapi kok seperti ini kenyataannya. Dan kita melihat hal ini dinyatakan pada bagian yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Yaitu mereka mengungkapkan perasaan yang tidak bersalah. Di bagian yang pertama ayat 10 sampai 17 mereka mengungkapkan bahwa Tuhan yang bertanggung jawab. Ayat yang ke-18 sampai 22 mereka meneguhkan mengapa mereka berani ngomong engkau. Kenapa? Karena di ayat 18 sampai ayat 22 mereka mengungkapkan bahwa mereka innocent, mereka tidak bersalah. Ayat 18, semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Kami tidak melupakan engkau, kami tidak mengkhianati perjanjian kami dengan engkau. Dengan kata lain, kami mengikuti jalan-jalanmu. Kok ngene? Piye toh? Kami tidak melupakan, kami tidak mengkhianati, tapi begini kenyataannya. Hati kami tidak membangkang, ayat 19. Dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Walaupun engkau telah meremukan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Dengan kata lain, Tuhan lu tahu, lu kenal hati gue. Masa lu gak tahu kalau gue benar di hadapan lo? Tapi kok begini kenyataannya? Mana pembelaanmu? Di masa yang lalu kami dengar ceritanya engkau bertindak dengan dahsyat. Hari ini loh, aku gak salah loh, aku bener loh. Ayat 18 sampai 22 menunjukkan itu. Mereka mengungkapkannya. Dan ungkapan-ungkapan ini bukankah ini sangat familiar
kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang lain. Khususnya kalau kita melihat dalam ayat yang ke-18. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Perhatikan di situ ada tanda tanya. Mengapa semua ini menimpa kami padahal kami tidak melupakan Engkau, tidak mengkhianati perjanjian-Mu? Ada tanda tanya di situ. Dengan kata lain ini pertanyaan retorik sebenarnya. Pertanyaan retorik. Kami kan tidak melupakan Engkau, kami kan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Tapi mengapa ini menimpa kami? Bukankah ini sesuatu yang familiar? Karena pernyataan yang senada kita jumpai dengan seorang tokoh Alkitab yang lain yang merasa dia tidak bersalah, dia tidak melakukan apa yang tidak sepatutnya, namun justru hidupnya berjalan dari satu tragedi kepada tragedi yang lain, kepada satu tragedi kepada tragedi yang lain, dan dia mengatakan, saya tidak melakukan sesuatu yang salah. Ini saya mengutip pernyataan tokoh ini. Saya tidak melakukan sesuatu yang salah. Saat dia bergumul tragedi demi tragedi menimpanya, apa yang terjadi? Teman-temannya datang mengatakan, bertobatlah, kamu pasti salah, gak mungkin tragedi ini menimpamu kalau kamu gak salah. Udahlah, bertobat saja, gak usah ngotot. Dan tokoh ini mengatakan, saya tidak melakukan sesuatu yang salah. Kalau tragedi ini terjadi, I don't know why. Yang pasti saya gak salah. Siapa kira-kira tokoh ini? Ayub. Ayub ngotot, saya nggak salah. Teman-temannya mengatakan, sudahlah Ayub, ngaku aja biar beres. Ayub ngomong, apa yang saya harus akui lah, wong saya nggak salah kok. Saya benar di hadapan Tuhan. Dan saya tidak mengerti mengapa tragedi demi tragedi ini menimpa. One thing that I know, satu hal yang ku tahu, aku nggak salah di hadapan Tuhan. Itu ungkapan Ayub. Namun di sini kita melihat ungkapan yang sama diungkapkan oleh umat itu dalam Mazmur 44 ini, di mana mereka merasa dikalahkan, mereka dinistakan. Antara apa yang mereka dengar, apa yang mereka tahu dengan perasaan mereka nggak nyambung. Mengenai Allah yang membela di masa yang lalu, Allah yang bertindak, namun sekarang kenyataannya berbeda. Kita melihat bagian yang terakhir. Yang ketiga, bagaimana respon. Kita sudah melihat tadi faktanya seperti apa. Mereka mengungkapkan faktanya seperti apa. Lalu kemudian mereka dengan jujur yang kedua mengungkapkan perasaan-perasaannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga sekarang kita melihat ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Responnya seperti apa. Ketika antara fakta dan perasaan berbanding terbalik, respon seperti apa yang kemudian akan muncul. Kita melihat dalam ayat 24 sampai ayat 27 di sini menunjukkan bagaimana respon umat itu, respon pemazmur dan umat itu. Ayat 24. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu. Di sini kita melihat umat ini ketika mereka merasa kewalahan dan mereka merasa hampir putus asa. Di sini kemudian mengungkapkan ungkapan mereka kepada Tuhan. Paling tidak ada dua hal yang mereka ungkapkan kepada Tuhan. Yang pertama, di sini mereka meminta, mereka memohon kepada Tuhan. Ini respon mereka ketika antara fakta dan perasaan mereka itu berbanding terbalik. Maka respon mereka yang pertama, mereka meminta, mereka memohon kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Di sini kita melihat mereka meminta Allah bertindak. Paling tidak dalam ayat-ayat ini ada 5 ungkapan imperatif. Dalam permohonan mereka, mereka meminta, mereka memohon Tuhan bertindak. Apa saja itu? Dalam ayat 24 sampai ayat 27 ada 5 hal yang mereka minta kepada Tuhan. Yang pertama, terjagalah, bangunlah, janganlah membuang kami, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami. Ketika menghadapi kenyataan-kenyataan antara fakta dan perasaan tidak sejalan, maka umat ini datang dan berseru kepada Tuhan, meminta Dia, memohon kepadanya. Dan mereka ungkapkan apa yang mereka minta kepada Tuhan. Meminta Tuhan untuk terjagalah, bangunlah, jangan membuang kami, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami. Kadang-kadang kita merasa gak sopan betul ini umat ya. Tuhan kok diperintah-perintah. Tapi kadang-kadang kita juga begitu kan. Tanpa sadar kadang-kadang kita juga begitu dengan Tuhan kan. Dalam doa-doa kita, betul enggak?
Tuhan, kami berdoa agar Engkau bertindak sekarang juga. Yang jadi Tuhan siapa? Tapi it's okay, Tuhan mengerti kok. Itu adalah ungkapan perasaan kita yang jujur waktu kita sedang menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Meminta Tuhan untuk bertindak. Namun tidak hanya sampai di situ saja kalau kita memperhatikan di sini. Bukan hanya mereka meminta kepada Tuhan, tapi kemudian yang kedua mereka menegaskan apa yang mereka tegaskan kepada Tuhan. Selain mereka meminta Tuhan bertindak, mereka membuat penegasan juga. Ini respon mereka yang kedua, yaitu kalau kita melihat dalam ayat yang ke-27, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Perhatikan di sini, ternyata di sini dasarnya. Di bagian-bagian sebelumnya tadi umat itu berani komplain sama Tuhan. Engkau begini, engkau begitu. Lalu kemudian di sini pada bagian selanjutnya mereka meminta Tuhan harus bertindak begini, Tuhan tolong bertindak begitu, Tuhan tolong lakukan itu. Dasarnya apa? Mereka menegaskan, mereka berani dalam tanda kutip lancang begitu sama Tuhan. Karena apa? Dasarnya adalah kasih setia Tuhan. Karena mereka tahu kasih setia Tuhan itu yang akan menjadi landasan bagi mereka. Berani meminta kepada Tuhan, bahkan berani komplain kepada Tuhan, berani mengungkapkan perasaannya yang jujur kepada Tuhan. Bukan karena mereka sok-sokan dengan Tuhan, namun karena mereka berdiri pada landasan akan kasih setia Tuhan. Amin. Di sini kita melihat kasih setia yang diterjemahkan di sini, dasarnya di sini, yang menjadi anchornya di sini, jangkarnya di sini kasih setia Tuhan. Ini sebenarnya di sini kalau kita membaca di dalam teks Ibraninya, di situ didasarkan karena apa? Kadeshka. Apa itu kadeshka? Yaitu dari kata chesed. Di waktu yang lalu saya pernah mengulas ini, bicara mengenai chesed. Apa itu chesed? Kata chesed ini di dalamnya terkandung makna apa? Ini adalah salah satu kata dalam bahasa Ibrani yang tidak bisa diterjemahkan hanya dengan satu kata saja dalam bahasa-bahasa yang lain. Termasuk dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan semua bahasa yang lain. Satu kata ini dalam bahasa Ibrani, tapi ada banyak kata yang lain yang terkandung di dalamnya sebenarnya. Karena kata chesed di situ juga bisa berarti apa saja. Di situ bisa bicara mengenai kebaikan, bisa bicara mengenai kasih setia, bisa bicara mengenai perkenanan, bisa bicara mengenai kemurahan dan anugerah Tuhan. Jadi kalau mereka membangun dasar komplain mereka kepada Tuhan, membangun dasar permintaan mereka kepada Tuhan atas dasar apa? Atas dasar chesed. Chesed itu apa? Kebaikan, kasih setia, perkenanan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Atas dasar itulah mereka berani datang kepada Tuhan. Di sini kita melihat bahwa pemazmur dan umat itu bergantung kepada chesednya Allah. Itu yang menjadi dasar bagi mereka. Dan di sini kita melihat bagaimana mereka pada akhirnya menyimpulkan karakter Allah pada satu frase ini. Kasih setiamu. Chadeshka. Kasih setiamu. Itu sebabnya lagu lama kita nyanyikan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Karena apa? Kasih setia Tuhan itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi fondasi bagi kita. Kemurahannya, kebaikannya, perkenanannya yang disimpulkan dalam satu kata itu, chesed. Itu yang menjadi dasar, itu yang menjadi fondasi bagi kita. Ketika hidup membingungkan, kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Bahkan kalau kita membaca di Mazmur ini sebenarnya gantung. Kenapa gantung? Karena tidak dijelaskan seperti apa endingnya. Kalau kisahnya Ayub kan ada catatannya, ada happy ending, betul? Kalau kita baca kisahnya Ayub, tragedi demi tragedi, lalu kemudian Ayub 42 ayat yang kelima, Ayub kemudian mengungkapkan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat. Lalu kemudian kita baca kisahnya dari akhir kitab Ayub, ada pemulihan, happy ending. Namun Mazmur 44 tidak menunjukkan ada happy ending di situ. Mengapa? Meskipun tidak happy ending, perhatikan ini. Mereka membangun keyakinan mereka, dan saya akan menutup dengan pernyataan ini, bahwa chesednya Allah, yaitu anugerah dan kasih setia Allah itu menjadi jangkar. Itu menjadi jangkar satu-satunya.
menjadi anchor, yang menjadi sandaran. Itu yang menjadi jangkar yang menolong kita. Walaupun dihempaskan gelombang sana sini, kenyataan hidup pandemi ini menghantam kita dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun khasatnya Allah, kasih setianya Allah itu menjadi jangkar bagi kita. Jangkar yang membuat perahu kehidupan kita itu tidak akan terhempas ke sana kemari, tidak akan kemudian menjadi terombang-ambing, karena ada jangkar itu yang menahan kita. Amin. Ada jangkar itu yang memegang kita, sehingga kapal kehidupan kita walaupun ombaknya besar, namun jangkar itu membuat kita tidak terombang-ambing. Dan jangkar itu adalah khasatnya Allah, kasih setia Allah dalam hidup kita. Walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita bingung, marilah kita tetap berpegang pada kasih setia Allah. Dan tidak apa-apa mengungkapkan perasaan kita dengan jujur kepada Allah. Mau komplain sama Tuhan gak apa-apa, Tuhan bisa handle kok. Tuhan gak baperan kok, kita yang baperan. Tuhan gak baperan. Dia bisa handle komplain kita, keluhan kita, perasaan kita yang jujur. Dan kita mengeluh bukan sekedar mengeluh, kita meminta bukan sekedar meminta. Kita mengeluh dan meminta kepada Tuhan didasarkan pada apa? Kasih setianya, perjanjian kekal yang Allah tetapkan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Pujian ini El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tak usah aku takut. Biar kiranya lagu ini menjadi doa dan pengakuan kita kepada Tuhan. Kita tidak akan takut menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada di sekeliling kita. Sebab Dia Allah yang ada bersama dengan kita. Biar kiranya ini menjadi doa, pengakuan kita yang jujur kepada Tuhan pagi ini. Aku susah, ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku jawab, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Haleluya. Haleluya. Ini yang menjadi pengakuan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tantangan hidup, realita hidup di sekeliling kami bisa saja membingungkan kami,
membuat kami menjadi galau, membuat kami menjadi khawatir, khususnya di tengah-tengah masa-masa sulit ini, di tengah-tengah pandemi yang melanda. Ada banyak aspek kehidupan kami yang digoncangkan. Namun kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Karena kami tahu satu hal yang pasti, oleh kasih setiamu, chesed-mu, itu menjadi jaminan bagi kami bahwa kasih setiamu itu yang akan menuntun kami, yang akan menolong kami, bahkan melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Kasih setiamu yang memimpin langkah-langkah kami, bahkan ketika lutut mulai goyah, kaki berat untuk melangkah, kasih setiamu itu yang akan memampukan kami untuk melangkah. Kasih setiamu menjadi jangkar bagi kami, sehingga perahu kehidupan kami tidak akan terombang-ambing tanpa arah di tengah hempasan gelombang pasang badai kehidupan. Kasih setiamu, chesed-mu menjadi jangkar bagi kami, sehingga walaupun kami tidak mengerti, namun kami tetap diam tenang di dalam Engkau. Karena kami tahu kepada siapa kami menaruh kepercayaan kami. Kepada Allah yang kasih setianya tidak pernah berubah. Dari kekal sampai kekal, kasih setiamu tidak akan pernah berubah. Itu menjadi jaminan bagi kami. Sehingga hari ini ketika kami pulang, melewati hari-hari kami ke depan, kasih setiamu yang menuntun kami. Terpujilah Tuhan, kami terima kebenaran-Mu pagi ini menjadi kekuatan dan jaminan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Benar Tuhan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya
serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.